wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menghantarkan kita untuk kita gunakan sebagaimana yang diinginkan oleh yang memberi nikmat. Itulah hakikat daripada syukur. Oleh karena itu orang-orang terdahulu dari para pengikut Nabi dari Rasul Nuh alaihi wassalam sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi dalam dua kelompok besar. Ini orang yang mengikutinya dan orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu kita berazamlah dalam setiap saat, dalam setiap waktu, karena kita telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di pagi hari saat kita berzikir di waktu pagi, kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini ucapan yang selalu dibaca dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan kita atas ilmu dan beramal dengan ilmu dan menambahkan rizki berupa ilmu dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat tahu tentang kadar diri kita sendiri, mana amalan yang kita kerjakan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang dicampuri dengan yang lainnya. Maka doa ini mengajarkan agar kita selalu memiliki sikap optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan di halaman 15 mungkin yang ada PDF-nya ya. yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala saja. Dan jangan sekali-kali kalian mensyirikatkan dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa di ayat yang ke-32. Kemudian beliau menjelaskan ayat ini secara makna dari mufradatnya, kalimat ataupun kata per kata. Kalimat yang pertama adalah la tusyriku, utruku asyirka. yakni kalimat la tusyriku dimaknakan tinggalkan kesyirikan. Dan kemudian beliau memberikan definisi untuk memperjelas dari kalimat yang ada dalam Al-Quran berupa la tusyriku. Ini Allah kalimat ini beliau berikan definisi wa huwa taswiyatu ghairillahi billah. Yakni kesyirikan, yakni menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal apa?
fima huwa min khasaisillah. yakni dengan hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalam kategori mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang dia yakni menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal-hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita tambahkan, kekhususan itu baik terkait dengan fi'lun, perbuatan. Seperti seorang melakukan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan. Walaupun ini perinciannya apakah secara otomatis orang yang melakukan sujud ini adalah dikategorikan sebagai orang yang syirik secara perbuatan, iya. Tetapi pelakunya mungkin ada sebab yang lain. Tapi perbuatannya iya. Tapi orangnya belum. Karena boleh jadi dia dipaksa. Kalau tidak dipenggal lehernya. Seperti mana yang terjadi kepada Ammar bin Yasir saat dia akan hijrah. Atau berupa qaulun, ucapan. Ucapan yang mengindikasikan ucapan itu adalah ucapan kesyirikan. Seperti seorang mengatakan agama itu sama saja. Ungkapan agama ini sama saja berarti dia menyamakan Allah dengan yang lainnya. Dan ini adalah kesyirikan. Cuman kembali tadi itu, apakah secara otomatis orang yang mengucapkannya dia adalah pelakunya adalah langsung syirik, maka ada perincian. Tapi ucapan seperti ini adalah ucapan kesyirikan. Ini mengatakan semua agama sama. Semua orang yakni menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya berbeda. Ada yang dengan cara membuat patung, ada yang dengan cara sholat, ada yang dengan cara dan segala macamnya. Ini adalah ucapan-ucapan kesyirikan. Ini dari ucapan. Yang ketiga berupa i'tiqad, keyakinan. Dan terkait dengan keyakinan ini, misalnya seorang dia ragu. Sebenarnya Allah itu satu atau lebih. Itu kan keyakinan. Dalam hatinya ragu-ragu dia. Sebenarnya Allah itu satu atau lebih. Ataukah boleh saja ada selain Allah yang berhak mendapatkan peribadatan sebagaimana Allah. Maka inilah terkait dengan i'tiqad. Nah ini ketiganya ini adalah merangkumi dari apa yang akan dilakukan oleh manusia. Bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa i'tiqad. Nah kalau ini menyangkut dengan masalah kekhususan bagi Allah. Nah, contoh yang lain, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki kekhususan yang sangat-sangat mungkin atau kita katakan tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Seperti misalnya mengetahui dalam perkara-perkara yang gaib. Di antaranya pengetahuan tentang perkara yang gaib itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, di mana keduanya mengeluarkan di dalam sahih mereka berdua. Di mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, khamsin la ya'lamuhunna illallah. 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham
Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ini dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Kalimat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 hal yang tidak mungkin diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan ketika 1 dari 5 ini ada orang yang mengklaim. Jelas dusta. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui 5 perkara yang gaib, bukan. Tapi ini akan menjadi sebuah kefatalan kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala mengklaim mengetahuinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama, yakni innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Maka ketika hadis Jibril, ketika Jibril bertanya tentang kapan kiamat, kapan datangnya kiamat, maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan kapan waktunya, tapi Rasulullah mengatakan tentang tanda-tandanya, tentang tanda-tandanya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika seorang bertanya tentang kapan hari kiamat, Rasul bertanya, apa yang kau persiapkan? Artinya amalan apa yang kau persiapkan? Artinya ini tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hanya memberitahukan melalui nabinya tentang tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang mengklaim mengatakan akan datang kiamat pada tahun ini dan seterusnya, maka ini bagi seorang mukmin yang paling awam sekaligus, dia akan tahu dia pendusta. Tapi karena ya mungkin jauhnya kaum muslimin dari ilmu, sehingga sering tertipu kaum muslimin, ikut-ikut terbawa dan akhirnya dia seolah-olah membenarkan. Padahal ini pendusta, dan ini adalah antek-anteknya Dajjal. Karena orang yang mengklaim dirinya mengetahui sesuatu yang gaib berarti dia pendusta, dan pendusta induknya nanti adalah Dajjal. Yang lainnya itu baru ya mungkin tentara-tentaranya, suruhan-suruhannya, atau yang semisalnya. Ini yang pertama. Ini yang disebutkan 5 yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini perkara spesial yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaisa, tentang turunnya hujan. Dan tentunya kita tidak menafikan kalau ada orang memprediksi. Karena prediksi bukan memastikan. Ketika dia keluar rumah, dilihatnya mendungnya tebal, kemudian mengatakan sepertinya akan hujan, nggak salah. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya 5 menit lagi hujan, maka kalau ternyata benar hujan, itu kebetulan bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Maka kalau yang sering terjadi di sebagian tempat, dan itu kayaknya terjadi di mana-mana tempat ya, di Jawa, di Sumatera, bahkan di Melayu sini, ketika akan adakan acara biasanya dipanggillah pawang hujan. Dipasanglah lidi, kemudian di atasnya ditancepin bawang merah, cabai merah, katanya ini akan menangkal hujan. Ini adalah kedustaan yang dibenarkan, atau kedustaan yang diberikan penghargaan. Ini kan pendusta, tapi diberi penghargaan. Ini yang kedua. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Udah berapa? Ketiga. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim. Mungkin ini yang orang akan mengatakan, tapi sekarang melalui USG orang bisa mengetahui setelah usia 8 bulan, 9 bulan akan diketahui. Baik. Islam tidak menafikan penemuan-penemuan teknologi. Tidak menafikan. Bahkan sekalipun perbedaan terkait dengan mana yang mengelilingi. Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi.
Baiklah, kalau Al-Quran menyebutkan wasyamsu tajri li mustaqarri laha, matahari yang mengelilingi bumi. Tapi kalau ternyata pengetahuan di kemudian hari dan itu realita, ternyata bumi mengelilingi matahari, maka tidak bisa ditolak. Cuman selagi tidak ada bukti yang nyata, realita hissiyah, akliyah, maka kembali kepada dalil Al-Quran. Kenapa? Karena ini penemuan yang tidak bisa serta-merta. Al-Quran menyebutkan detail, rincian-rincian yang itu bagian yang boleh jadi akan ditemukan dengan perjalanan manusia. Nah, sama juga dengan arham tadi itu. Sehingga sangat mungkin setelah di USG ternyata di usia 8 bulan laki-laki lahir, perempuan bisa, tidak bisa. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib, dan ini adalah perkara yang gaib. Jadi ketika itu dia hanya memprediksi saja. Maka biasanya ketika seorang melakukan USG dimungkinkan sekian persen ini laki-laki misalnya. Kenapa? Karena memang ini perkara yang gaib, hanya ada alat yang bisa membantu tapi tidak memastikan. Baik. Kemudian wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada, dan sesuatu yang akan dilakukan esok. Bahwasanya engkau tidak mengerti apa yang akan dilakukan esok, apa yang akan diterima besok, apa yang akan dilakukan besok. Maka ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dulu didatangi oleh orang-orang Quraisy setelah minta nasihat kepada orang Yahudi, bagaimana sih cara kita menghentikan dakwah Muhammad, karena mereka kan nggak menyebut Nabi, mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepadanya 3 hal. Yang pertama, tanyakan yakni tentang ruh. Yang kedua, tanyakan tentang seorang pemuda yang dia mengelilingi dunia. Yang ketiga, tanyakan sekumpulan pemuda yang dia keluar dan dia tidak balik lagi. Itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Maka kata Rasulullah SAW, ketika dia datang kepada Nabi menanyakan hal ini, makanya mengatakan besok. Nabi mengatakan besok. Ternyata tertunda sampai dalam ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, tertunda kurang lebih sekitar 20 atau 25 hari. Jadi kan besok kan, kalau besok kan kita taunya sekarang, besok berarti kan besok. Ini ternyata besok belum lagi turun ayat. Kenapa? Rasulullah itu kita mengatakan besok, sesuatu yang dia tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu. Coba, ini seorang nabi. Dia tidak, kalau bahasa kita tidak mereka-reka karena merasa dia mendapatkan rekomendasi, tidak. Yang tidak tahu dia nunggu udah wahyu. Hari ini berapa banyak orang yang berkreasi dalam urusan agama, berinovasi, berimprovisasi, yang mereka mengatakan kan ini baik, saya niatnya baik, dan ini adalah sesuatu yang membuka pintu kerusakan yang lebar, hanya dengan mengatakan kan niat saya baik. Dan ini ternyata kalimat yang niatnya baik itu tidak serta-merta menjadi baik. Karena dia ada syarat, ada indikator, ada indikasi. Kalau memang niatnya baik, maka ada indikasi-indikasinya. Khotimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika seseorang, dia tidak akan mengerti apa yang akan terjadi besok, apa yang akan diterima besok. Maka Nabi ketika mengatakan besok, dan beliau kemudian tidak mengatakan insya Allah, maka turun surat Al-Kahfi di ayat yang ke-22 atau 23. Nanti bisa dicek. Jadi khotimah rahimani wa rahimakumullah, hatta untuk sesuatu yang dekat, besok itu kan dekat, tidak ada seorang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan engkau tidak tahu di mana engkau akan dikuburkan, di mana engkau akan meninggal dunia. Jadi kalau ada orang mempersiapkan kematian bagus, tapi mempersiapkan kubur untuk kematiannya seolah-olah dia pastikan saya akan meninggal di sini. Berapa banyak orang yang meninggal di tempat yang jauh
namun karena yakni kejahilannya dia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal dunia bawa saya ke kampung saya, bawa saya ke sana. Dan ini adalah takalluf. Karena kalau misalnya iya, Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu masih bisa ditempuh, walaupun mungkin waktunya lama, 2 pekan, 1 pekan. Tapi Rasulullah tetap, bahkan ketika diperselisihkan di mana Rasulullah akan dikuburkan, datanglah Abu Bakar. Ini setelah terjadi ya ada sedikit mungkin kalau bahasa sosialnya konflik lah, tapi tidak seburuk apa yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Ketika mereka orang Ansor, dia telah memilih pilihannya. Orang Muhajirin telah memilih pilihannya. Dan akhirnya sepakat Abu Bakar menjadi dibaiat. Kemudian ketika itu terjadi presiden, di mana Rasulullah akan dikuburkan? Maka Abu Bakar mengatakan, tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia, sehingga tidak bergeser. Meninggal di rumah Aisyah, di kamarnya, disitulah dimandikan, disitulah disolatkan, setelah itu disitulah digali kuburnya. Jadi artinya apa? Rasulullah kalau mau, para sahabat bukan tidak bisa gotong ke Mekah. Mereka kalau perintah Nabi misalnya dapat wasiat, semua mereka akan bergerak. Nggak akan merasa berat. Orang mereka harus pergi ke Andalusia, mereka harus pergi ke Syam. Itu jaraknya bukan main jauh. Bahkan peperangan terakhir yang bersama dengan Nabi, perangan apa? Tabuk. Itu 1000 kilometer jalan kaki. Menggunakan kendaraan unta. Pergi berangkat. Maka yukhata liman rahimani wa rahimakum. Ini 5 hal. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa dia mengetahuinya, dusta. Dengan pasti maksudnya ya. Mengetahui dengan pasti maka dia dusta. Yukhata liman rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya misalnya tentang rububiyah. Bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dusta. Ini spesifik karena kemarin kita sebutkan yang namanya mencipta berarti mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contoh. Kalau sudah ada contohnya itu berkreasi namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, sebelumnya nggak ada makhluk seperti manusia. Bahkan terjadi dialog sehingga malaikat bertanya, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti akan membuat pertumpahan darah? Karena malaikat mengetahui bahwasanya ada kehidupan sebelumnya yang mereka melakukan keingkaran, yakni kemudian pertumpahan darah. Jadi pengetahuan dasar, informasi sebelumnya mempengaruhi tentang apa yang akan terjadi di benak malaikat ketika itu. Tapi kalimatnya bukan komplain, bukan protes. Karena ada orang mengatakan, "Duh dia, kenapa antum bilang demo nggak boleh? Malaikat ada demo." Ini terlalu berani mengatakan seperti itu. Karena malaikat bukan demo, malaikat itu bertanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu." Khotaliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya syai'an. Syai'an adalah nakiratun fi siyaqin nahyi. Nakirah itu artinya umum. Lawannya nakirah adalah ma'rifat. Ini adalah kalimat kata nakirah yang datang dalam bentuk larangan. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sedikit pun tidak boleh. Jadi bentuknya nakirah, tapi datang dalam lafal, datang dalam urutan tertib kalimat berupa larangan. Fata'ummu asyirka, maka ini menunjukkan kesyirikan secara umum. Bukan hanya syirik kecil saja, termasuk syirik besar. Bukan hanya syirik besar saja, termasuk syirik kecil. Maka kalimat syai'an seluruhnya, baik yang kecil, yang besar. Sehingga boleh mengatakan kabirahu wa saghirahu. Syirik yang besar atau syirik yang kecil. Maka masuk dalam larangan ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja
dan tidak mensyirikatkan dengan sesuatu apapun, baik kesyirikan yang kecil atau kesyirikan yang besar. Ini makna syai'an. Jadi tidak membatasi yang kecil saja atau yang besar saja. Bahkan kalau ada tambahan yang lain seperti yang dijelaskan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan asyirkul khafi, maka masuk. Termasuk syirik khafi, termasuk yang dilarang. Karena syirik itu meskipun ada tiga klasifikasi, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi, tapi seluruhnya dosa besar. Jadi walaupun namanya syirik kecil, dosanya dosa besar. Syirik khafi, syirik yang lembut, dosanya dosa besar. Maka Allah mengatakan, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Nah, di dalamnya itu ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, ada asyirkul khafi. Nah, ini masuk, syai'an itu masuk keseluruhannya. Kemudian al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati. Makna yang umum dari ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yani ya'murullahu subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar hanya beribadah kepadanya. Huknya kembali kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa yanhahum 'anil syirki, dan mencegah, melarang mereka 'anil syirki, dari kesyirikan. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati, dan tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Misalnya dalam sholat nggak boleh mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sedekah boleh, tidak. Atau dalam sedekah nggak boleh kesyirikan, tapi dalam puasa boleh, enggak. Seluruh jenis ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ibadah yang sifatnya adalah dinisbahkan, atau ibadah yang bukan makhdah tapi ghairu makhdah. Aktivitas seorang bekerja, aktivitas seorang dia diam, berbicara, duduk, berjalan, berlari, ini semuanya adalah sesuatu yang bisa jadi dinisbahkan kepada ibadah. Yang itu tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka sebenarnya seluruh perintah ibadah di dalam Al-Quran adalah menunjukkan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki, dan tidak mengkhususkan pula naw'an, yaitu jenis di antara jenis-jenis kesyirikan. Oh, kalau yang khafi boleh, kalau yang akbar sama yang asghar, oh nggak boleh. Kalau yang khafi boleh, enggak. Seluruhnya adalah bentuk kesyirikan yang tidak dibenarkan. Liyu'amman nahyu jami'an anwa'i syirki. Ini menunjukkan umum. Untuk menunjukkan umum, seluruh jenis kesyirikan ini sesuatu yang dilarang. Kalau misalnya kita katakan ada 3 tadi, maka ketiga-tiga. Kalau dia mengatakan 2, akbar dan asghar, maka kedua-duanya juga tidak dibenarkan. Kemudian munasabatul ayati lil bab. Kaitan, kesesuaian antara ayat dengan bab. Apa bab yang sedang kita bahas? Kitabut Tauhid. Itu di halaman pertama. Yani annaha ibtida'at bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki. Hubungan atau kesesuaian ayat dengan bab ini, bahwasanya ayat ini, yani wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a,
di mana padanya dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang dari kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhid, maka padanya merupakan penjelasan ataupun tafsir dari tauhid. Bi annahu ibadatullahi wahdah, bahwasanya ibadah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Ini kesesuaiannya. Jadi ayat ini berbicara tentang hubungannya dengan kitabut tauhid. Kenapa? Karena ayat ini dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan mencegah, melarang dari melakukan kesyirikan. Maka di dalamnya ada penjelasan, yakni tentang tauhid, bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis, apapun juga ibadah. Jadi kalau disebutkan ibadah, di awal kita telah sebutkan al-ibadatu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang menyimpulkan yang dengan nama itu Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha, baik itu perkataan atau perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Berarti luas itu ibadah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dan Allah Subhanahu wa taala ridho, atau minimal untuk memudahkan kita, ini ibadah atau bukan? Lihat, Allah perintahkan atau Allah larang. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kita kerjakan, itu ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala larang dan kita tinggalkan, itu ibadah. Jadi meninggalkan dan mengerjakan itu ibadah. Jadi bukan hanya mengerjakan saja. Yang namanya ibadah bukan hanya mengerjakan saja, bahkan meninggalkan itu adalah ibadah. Asalkan di sana ada larangan atau ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintahnya itu dijazmkan, diwajibkan, atau perintahnya berupa dicintai, mustahab. Intinya ketika di sana ada, maka melaksanakannya adalah ibadah. Nah, pelaksanaannya tentunya sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil faidah? Atau faidah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, beliau menyebutkan yakni wujubu ifradillahi bil ibadati. Kewajiban yakni untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi tidak ada mengibadati kemudian dipisah-pisah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Li'annallaha amara bidzalika awwalan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang demikian itu awalan, yang pertama. Di ayat tadi mengatakan wa'budullah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Ibadatilah Allah saja dan jangan mensyirikatkan dengan sesuatu apapun juga. Maka di sini Allah memerintahkan itu sebagai perintah yang pertama. Fa huwa akadul wajibat. Maka ini merupakan kewajiban yang sangat ditekankan. Akadu, sehingga ada hukum sunnah muakkad. Kewajiban yang sangat ditekankan sekali dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, yakni tahrimus syirki. Haram hukumnya syirik. Ini yang harus terus kuatkan, terus dalamkan. Bahwa syirik ini adalah sesuatu dosa yang paling besar. Sehingga kalau tidak ada pilihan ketiga antara maksiat dengan syirik, maka tinggalkan yang syirik. Kalau nggak ada pilihan ketiga, misalnya antum di di rumah, atau ya katakanlah misalnya di rumah. Istri antum belum begitu paham tentang masalah akidah. Kemudian di rumah antum itu banyak foto-foto syekh ini, pakai serban besar-besar. Tapi dipasang juga foto-foto artis-artis ganteng misalnya.
Maka ketika kita akan menurunkan semuanya, katakanlah marah misalnya di istri, sementara kita belum bisa untuk memahamkan kepada dia, maka turunkan yang gambar-gambar syekh. Kenapa? Karena ini akan sangat mengantarkan, karena ada keyakinan memandangnya ini akan punya pahala, atau kemudian memasangnya rumah akan menjadi berkah dan segala macamnya. Ini kan, jadi ketika nggak ada pilihan antara maksiat dan syirik, maka dahulukan, tinggalkan kesyirikan. Bukan berarti kita membenarkan kemaksiatan, bukan. Karena kemaksiatan itu orang sadar, kemaksiatan orang sadar. Maka kesyirikan itu lebih didahulukan. Kenapa? Ini kaidah Al-Quran. Inna syirka la dzulmun adzim. Baik. Kemudian kata beliau, li'annallaha naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Di penggalan kedua, wala tusyriku bihi syai'a. Fa huwa asyaddul muharramat. Maka ini merupakan keharaman yang paling paling berat. Asyaddul muharramat, keharaman yang paling berat, yakni kesyirikan. Kemudian yang ketiga, anna ijtinabis syirki syartun fi sihhatil ibadati. Bahwa meninggalkan atau menjauhi kesyirikan ini menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Jadi kalau dalam sholat ada syarat sholat, ketika syaratnya tidak terpenuhi, sholat tidak akan diterima. Nah, dalam masalah akidah, maka menjauhi kesyirikan ini menjadi syarat untuk diterimanya sebuah amalan. Maka ketika seorang dia beramal tapi masih di dalamnya ada kesyirikan, maka boleh jadi secara zahiriyah dia melakukan amalan ibadah, tetapi ketika ditinjau dari hakikatnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang puasa, orang sedekah, tapi ketika puasanya ternyata bukan karena Allah, maka hanya orang mengatakan si fulan puasa, tapi Allah tidak mengira bahwasanya dia sedang berpuasa. Baik, makanya menjadi syarat yang utama terkait dengan menjauhi kesyirikan. Kemudian li'annallaha qarnal amra bil ibadati bin nahyi anisyirki. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan. Maka ada kata qarin. Karena itu menyandingkan. yakni perintah untuk beribadah dan melarang dari kesyirikan. Ini disandingkan, yakni wa'budullah. Kemudian disandingkan wala tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan kalau engkau ingin diterima ibadahnya, maka jangan syirik. Kalau engkau ingin diterima ibadahnya, jangan syirik. Kenapa? Disandingkan beriringan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka di ayat yang lain di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mencampur adukan antara keimanan dan kesyirikan. Jadi dia harus dipisahkan, beribadah kepada Allah. Kalau tercampur di kesyirikan, maka ini akan mengakibatkan batal. Sehingga Allah juga mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini sighotnya ini, kalimat la in asyrakta, tanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Mungkinkah Rasulullah melakukan kesyirikan? Jawab la. Tetapi Allah mengandaikan, kalau sekiranya seorang Rasul melakukan kesyirikan, maka tetap sama, tidak diterima. Maka qiyasul aula di sini, apatah lagi kita yang begitu jauh perbedaannya ketika kita beribadat dicampuri dengan kesyirikan. Kalau Rasul saja la in asyrakta la yahbatanna amaluk, maka
kalimat lamnya itu lamu taukid, maka pasti amalannya tidak diterima. Maka dalam dalam sebuah satu ibadah, maka kita dianjurkan dan kita senantiasa untuk mengoreksi di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal, di tengah, dan di akhir. Di awal karena Allah, boleh saja mungkin di tengah-tengah iblis datang menguasainya, bukan karena Allah. Tapi kemudian dia tidak membiarkan, dia berusaha bertaubat, beristighfar, di ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini masih memiliki nilai. Tapi kalau di awal, di tengah, di akhir bersih murni bukan karena Allah, maka nggak ada. Itu dia layah baton na'amaluk. Dan kita ada di antara itu. Ada kalanya di awal kita masih bisa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah datang pujian manusia. Sehingga kemudian kita terbawa padanya, terbawa dalam waktu mungkin yang sesuai dengan durasinya. Kemudian kita sadar, kita tidak biarkan terus dengan kondisi seperti ini. Kemudian kita sadar, oh ini saya salah, kemudian beristighfar. Maka kembali di ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala kembali. Oleh karena itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan surat Al-Fatihah itu sebagai rukun dalam sholat. Bahkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Salah satu kandungan kalimatnya di sana ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kenapa? Minta petunjuk itu dalam segala hal. Kita bisa bersedekah, kita bisa berpuasa, kita bisa sholat, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa ramah kepada saudara, kita bisa mendahului mengucapkan salam. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatut taufik. Maka kita senantiasa minta, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Bukan berarti jalan ini jalan orang yang seperti bengkok, tidak. Tapi menunjukkan betapa butuhnya dalam setiap aktivitas itu adalah hidayatut taufik. Dalam setiap aktivitas ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Anna syirka haramun. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah sesuatu yang dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Qalilahu wa katsirahu. Baik sedikitnya ataupun banyaknya. Sedikitnya atau banyak. Kayak tadi itu, kita bayar zakat. Saat berangkat untuk mengeluarkan uangnya dari membayar zakat, kita sudah berazam. Karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa kewajiban harta dikeluarkan zakatnya? Di tengah jalan ketemu orang, mau kemana Pak? Mau bayar zakat. Oh Masya Allah. Zaman sekarang Pak, jarang orang bayar zakat. Kayaknya Bapak Masya Allah, baik kali Bapak ini. Punya harta, kemudian hartanya dihitung sehingga hartanya dikeluarkan. Masuk dalam hatinya. Oh iya juga ya. Rupanya sekarang banyak orang nggak bayar zakat. Nah, ketika kita tidak segera mengoreksi bahwasanya ini adalah tipu daya syaitan, bahkan kita kemudian kita menambahkan, oh gitu Pak ya. Memangnya Bapak tahu dari mana? Oh saya baca-baca di koran. Terus akhirnya sampai ketika kita keluarkan, kemudian kita mengatakan, Pak, Bapak tahu kan di kampung ini kira-kira berapa orang yang bayar zakat? Kayaknya nggak ada Pak, cuma Bapak saja. Oh makin jadi. Sehingga bukan karena Allah Subhanahu wa taala las sampai akhir. Ini yang seperti ini bisa menimpa kepada siapa saja kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara ikhlas itu bahkan Muhammad Al-Munkadir, gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik dia mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana. Arba'ina ashhur. Arba'ina sana. Aku memaksakan diriku untuk latihan ikhlas selama 40 tahun. Tuh bayangkan. Artinya apa? Untuk memerangi agar kita senantiasa ikhlas, itu bukan waktu yang pendek. Maka kita senantiasa
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terbetik dalam hati kita ya. Ini ada hal-hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas ini yang akan menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar, yang jauh akan menjadi terasa dekat. Oleh karena itu, ini perkara yang sangat-sangat penting. Sehingga beliau mengatakan syirik itu haram, yang kecil atau yang besar. Yang banyak atau yang sedikit. Li'annal kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi fata'ummu kulla dhalik. Dikarenakan kalimat syai'an di ayat tadi itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini adalah kalimat nakirah tadi disebutkan yang datang dalam bentuk kalimat larangan. Maka fata'ummu kulla dhalik, maka ini menjadikan sifatnya umum kepada semua jenis kesyirikan. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak dibenarkan, tidak boleh yang engkau mensyirikatkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam beribadah. Nah, kalimat seorang pun di sini bukan mesti harus orang. Bisa saja adalah orang, bisa saja selain orang. Sesuatu. La malikun wala nabiyun, maka disebutkan tidak pula mensyirikatkan dengan yakni malakun, malaikat, wala nabiyun, tidak pula dengan nabi. Coba bayangkan. Jadi kalau hari ini ada orang datang ke kubur minta kepada kubur, ini kalah dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah levelnya malaikat dan nabi. Malaikat dan nabi yang diminta. Dijadikan sebagai mintanya kepada mereka. Wala salihun minal auliya, dan tidak boleh pula kepada orang-orang soleh dari kalangan para wali-wali. Wala sanamun, dan tidak pula kepada berhala-berhala. Lianna kalimata syai'an amatun, karena kalimat syai' ini adalah kalimat yang menunjukkan umum. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup majelis kita. Ada pertanyaan ya? Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.